Suster Riana mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Meskipun dia telah melayani Sarah dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, namun pemikirannya masih belum bisa mengikuti ritme Sarah. Orang bilang mereka yang menebak 3 langkah dari 1 langkah adalah ahlinya. Dan mereka yang menebak 10 langkah dari 1 langkah sama baiknya untuk pemahaman orang awam dengan metafisika. Namun, meski dia tidak begitu mengerti, dia masih tidak meragukan Sarah. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah, Nyonya, saya akan menunggunya di sini sepanjang hari." Seorang wanita muda yang berpura-pura menjadi biarawati, bernama Raisa, masuk dan berkata, "Nyonya, Bibi Riana, kami melihat dari pengawasan di bawah gunung bahwa Tuan Muda meninggalkan gunung 10 menit yang lalu." Setelah keluar dari gerbang timur, mobil menuju ke selatan. Itu terjadi di jalan raya, kemungkinan besar menuju Villa Elsa. 2 menit yang lalu, Isyana juga berkendara sendirian, dan sekarang dia baru saja keluar dari gunung. Sarah bertanya, ke arah mana dia pergi? Raisa berkata, "Kembali ke Nyonya, dia mengambil arah utara setelah meninggalkan gerbang timur gunung." Suster Riana tampak ngeri dan berkata, "Isyana mengambil arah utara, apa dia menuju kuil?" Raisa berkata, "Kembali ke Bibi Riana, belum pasti. Tapi kami akan mengikutinya menggunakan pengawasan lalu lintas di sepanjang jalan untuk melihat kemana dia pergi." Sarah tersenyum tipis dan berkata, "Suster Riana, Isyana seharusnya datang ke kuil ini. Dibutuhkan setidaknya 40 menit dengan mobil untuk datang dari gunung. Mohon bersiap." Suster Riana segera bertanya padanya, "Nyonya, apa bawahan ini akan menemuinya sebagai biksu? Atau itu identitas lain?" Sarah berkata, "Dia pasti sudah mengetahui identitas biksu palsumu sejak lama. Jadi sebaiknya kamu menunggunya di tempat parkir di luar kuil dan mengobrol dengannya sebentar di luar. Untuk percakapanmu, gunakan saja rencana A yang kita buat sebelumnya." Saat ini, seperti dugaan Sarah, Isyana mengemudikan mobilnya ke jalan layang menuju kuil. Apa yang dia pikirkan saat ini sama dengan dugaan Sarah. Dia merasa karena biksu palsu itu memperhatikan Tama, dan bahkan melindunginya di saat-saat kritis, lalu dalam situasi ini, mereka juga pasti memperhatikannya secara diam-diam saat ini. Mungkin, pihak lain sedang berada di Jakarta sekarang. Jika pihak lain benar-benar ada di Jakarta, maka mereka pasti diam-diam memantau setiap gerakannya. Jika dia tiba-tiba pergi ke kuil sendirian saat ini, setelah pihak lain mengetahuinya, mereka akan mengerti bahwa dia melakukan ini hanya untuk bertemu mereka. Tentu saja Isyana juga tahu bahwa situasinya mungkin tidak seperti dugaannya. Atau semua ini hanyalah tebakannya yang penuh gairah. Dan pihak lain tidak memperhatikannya sama sekali. Tapi Isyana tidak peduli. Bagaimanapun, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk keluar dan mencobanya. Jika dia tidak menemukan apapun, dia bisa kembali saja. Lalu lintas sangat lancar pada siang hari pada hari kerja. Isyana berkendara selama lebih dari setengah jam dan tiba di pintu masuk gunung. Meskipun kawasan pemandangan gunung sangat luas dan memiliki jalan berkelok-kelok, kendaraan wisatawan harus diparkir di tempat parkir luar gerbang gunung, lalu memasuki area pemandangan dengan berjalan kaki, lalu memilih untuk naik bus wisata di area pemandangan tersebut. Jadi Isyana langsung mengemudikan mobilnya setelah memasuki tempat parkir. Dia berencana menghentikan mobilnya, berjalan di sekitar kuil, mengungkapkan sepenuh niatnya untuk berkomunikasi, dan menunggu pihak lain muncul. Tidak banyak turis di tempat pemandangan itu pada siang hari, dan masih banyak ruang kosong di tempat parkir. Jadi dia menemukan tempat parkir tanpa mobil di kedua sisinya dan memarkir mobilnya di sana. Ketika dia menghentikan mobilnya dan baru saja membuka pintu untuk keluar dari mobil,
Pintu penumpang tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh duduk di kursi penumpang. Jantung Isyana berdetak kencang, berpikir bahwa dia menjadi sasaran orang-orang Victoria. Dia tanpa sadar memandang orang itu, dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang duduk di kopilot sebenarnya adalah seorang wanita tua bertopi coklat. Detik berikutnya, dia mengenali penampilan orang ini. Orang ini adalah biksu palsu yang dia lihat di kuil hari itu. Ekspresi Isyana menunjukkan keterkejutan sesaat, dan kemudian kembali normal. Dia menutup pintu pengemudi lagi, tersenyum, dan berkata kepada biksu palsu itu, "Halo guru, akhirnya kita bertemu lagi." Suster Liana memandang Isyana, tersenyum tipis, dan berkata, "Anda pasti tahu bahwa saya bukan seorang guru. Jadi lebih baik jangan memanggilku seperti itu." Isyana tersenyum penuh arti dan mengangguk ringan. Lalu dia bertanya padanya, "Kamu pasti tahu bahwa aku datang ke kuil untuk menemuimu, kan?" Suster Liana tersenyum dan berkata, "Tuan Renza kembali ke Jakarta hari ini. Saya pikir Anda pasti khawatir, jadi saya datang menemui Anda. Saat saya bertemu dengan Anda, saya mungkin bisa menjawab beberapa keraguan Anda." Isyana bertanya padanya, "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Tentu saja." Suster Liana mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahumu semua yang bisa kuberitahukan padamu. Aku tidak akan memberitahumu semua yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Jadi saya juga meminta Anda untuk mengingat hal ini." Isyana mengangguk sedikit dan bertanya padanya, "Anda tahu Tuan Renza akan kembali, dan Anda juga menduga saya akan mengkhawatirkan Tuan Renza. Anda juga pasti tahu bahwa semua ini terkait dengan kata pengantar kitab suci 9 misteri." "Betul," Suster Liana berkata dengan tenang. "Fakta bahwa semua harta karun dari segala penjuru telah kembali ke Indonesia membuktikan bahwa Tuan Renza pasti telah memperoleh kata pengantar 9 misteri kitab suci. Yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah kata pengantar 9 misteri kitab suci untuk Tuan Renza. Ada ratusan kerugian tapi tidak ada manfaatnya. Dan dia tidak boleh mempraktikannya." Isyana berkata, "Saya telah membahas masalah ini dengan Tuan Renza, dan kami telah mencapai konsensus mengenai masalah ini. Tuan Renza tidak tahu bagaimana menerapkan kata pengantar kitab suci." "Itu bagus." Suster Liana menghela napas lega dan berkata, "Saat ini, selama Tuan Renza tidak pergi ke gunung dan tidak menyentuh kata pengantar 9 kitab suci yang misterius, dia pada dasarnya dapat menghindari krisis." Isyana bertanya padanya, "Krisis yang kamu bicarakan adalah Surya Puja, kan?" "Ya." Suster Liana mengangguk, "Itu Surya Puja, tuanmu." Isyana bertanya lagi, "Apa dia benar-benar belum mati?" Suster Liana berpikir setelah berpikir sejenak. Dia menjawab, "Mati, tapi belum mati sepenuhnya. Ketika waktunya tepat, dia bisa terlahir kembali." Isyana mengangguk dan berkata, "Sepertinya dia benar-benar ingin mengembangkan tubuh setingkat naga untuk dirinya sendiri, agar dia dapat mengambil mayat itu untuk dirinya sendiri." "Betul." Suster Liana tidak heran Isyana bisa melihat menembus lapisan ini. Dia mengangguk dan berkata, "Meskipun Surya Puja cukup beruntung bisa hidup selama 1000 tahun. Itu adalah pencapaian tertinggi yang bisa dia raih dengan adanya semua peluang. Yah, meskipun dia terlahir kembali 10 kali, dia tidak akan bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Jika dia ingin bercita-cita ke surga, dia harus memiliki gaya kenaikan naga. Dan dia tidak bisa mengubah nasibnya, jadi dia mencari cara lain dan berencana menyesuaikannya untuk dirinya sendiri. Dengan pengalaman kultivasinya selama ribuan tahun, jika dia benar-benar memiliki tubuh fisik Seng Longge, tidak sulit lagi menaklukkan surga." Isyana bertanya padanya,
selama Tuan Renza tidak pergi ke gunung. Tidak peduli seberapa kerasnya dia, dengan tekad dalam, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Dia tidak bisa mengancam Tuan Renza. Suster Riana menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat memastikannya saat ini. Tapi ini adalah hal terbaik yang dapat saya pikirkan saat ini. Itu ide yang bagus. Isyana mengangguk ringan, lalu bertanya kepada Suster Riana, siapa kamu? Siapa di belakangmu? Suster Riana tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.